Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini lanjutan dari video kemarin ya. Jadi ini saya akan memberikan rahasia 100% lulus uji kompetensi Nurse Indonesia edisi 2. Kenapa sih kok perlu uji kompetensi? Urgensinya apa? Jadi ini ya. Uji kompetensi nasional adalah proses standarisasi penilaian kemampuan. Jadi supaya penilaiannya itu standar. Kedua, menegakkan akuntabilitas profesional. Yang ketiga, menegakkan standar dan etik profesi. Yang keempat, melindungi kepercayaan publik. Dan yang kelima, melindungi pemberi jasa. Jadi ini alasan-alasannya mengapa kok harus ada uji kompetensi nasional. Jadi bukan hanya nurse saja ya, di kedokteran juga ada, kemudian juga ada semua, ada yang ada profesinya, ada uji kompetensi. Kompetensi esensial terujikan. Jadi ujian diharapkan memenuhi tingkat safety bagi tenaga kesehatan pemula. Tenaga kesehatan pemula catatannya ya, jadi kita tidak perlu belajar yang terlalu advance. Untuk yang tenaga kesehatan yang harus sudah di ruang ICU sekian lama gitu ya, yang sudah advance itu nggak perlu. Kita hanya harus tahu apa yang harus kita ketahui tentang apa yang harus diketahui oleh perawat pada saat dia baru lulus pemula aja. Jadi sebagai pendidik tenaga kesehatan adanya kompetensi inti. Kemudian yang kedua sangat penting dan prinsip untuk dikuasai oleh lulusan baru aja. Nah yang ketiga adalah sangat sering dilakukan oleh tenaga kesehatan yang baru. Ujiannya ini ya. Kalau kita pakai CBT ya, computer based test, pakai multiple choice question. Multiple choice berarti ada beberapa pilihan A sampai E dan hanya ada satu pilihan jawaban yang paling benar, one best answer. Ciri-ciri soalnya yang dikatakan kelas bagus atau kelas tinggi adalah yang pertama bukan soal ingatan sederhana atau recall. Tidak ada tuh soal yang adalah. Ya mungkin ada, tapi itu pun masih mikir. Jadi kalau hanya ada yang sederhana, yang C1 aja, yang recall itu paling nggak banyak, 1 atau 2. Yang kemudian yang kedua menggabungkan berbagai data. Harus jeli untuk mencari data-data yang paling dominan. Yang ketiga menggambarkan situasi nyata praktek di lapangan. Jadi dia akan menggambarkan situasi di rumah sakit seperti apa, di puskesmas misalnya, atau di masyarakat seperti apa. Dan bisa menjadi prediktor terhadap kemampuan kinerja. Ranah kognitif dalam ujian. Ranahnya adalah penggabungan yang pertama pengetahuan komprehensif C1 sampai C2, nilai normal, definisi, konsep, dasar patofisiologi dan lain-lain. Ini pun jumlahnya nggak begitu banyak. C3, ilmu terapan, diagram masalah, tindakan, tetesan dosis, itu sudah masuk dalam C3. Kemudian berpikir kritis, ini juga yang paling banyak. Menegakkan masalah, prioritas, analisa hubungan, prediksi, evaluasi perkembangan, dan lain-lain. Dan yang berikutnya afektif. A1 sampai A5 ini sikap dalam bekerja bersama klien atau dengan keluarga atau dengan tenaga kesehatan. Nah, bagaimana sih bentuk soalnya? Kalian harus tahu bentuk struktur soalnya itu ada 3 komponen. Yang pertama ada vignette-nya atau kasusnya, yang kedua ada pertanyaannya, dan yang ketiga ada pilihan jawaban. Kita bahas yang pertama, vignette atau kasus. Bagian ini berupa ilustrasi, gambaran, kejadian yang menggambarkan atau menjelaskan kejadian sebenarnya. Kasus bisa menggambarkan suasana di pre-hospital, di sebelum rumah sakit ya, hospital, kondisi ruangan di rumah sakit, data kondisi pasien, dan lain-lain sebagainya. Pada kasus gawat darurat dan juga medical bedah, kita harus paham keluhan utama pasien. Sering data pendukung lain yang nantinya akan sangat berpotensi mengancam jiwa pasien. Jadi nanti akan digambarkan tuh cerita mengenai bagaimana di mana kasus pasien itu adanya di mana, seperti apa kasusnya, keluhannya seperti apa saja. Tapi kita harus jeli untuk melihat apa sih poin-poin pokoknya, data-data khususnya apa yang harus kita ambil. Kemudian setelah ada kasus, ada pertanyaan soal. Pertanyaan merupakan hal yang ingin ditanyakan dari soal. Pertanyaan soal biasanya diawali dengan kata tanya. Apakah, ya, bagaimana, gitu ya.
Cermati apa pertanyaan soal. Dari pertanyaan soal tersebut, carilah data apa yang mendukung yang bisa ditemui pada kasus. Ada beberapa orang dalam mengerjakan soal itu dengan melihat pertanyaan soal dulu, baru ke kasus. Ya, daripada nanti kita baca soalnya ternyata panjang sekali, kita nggak tahu arahnya kemana, menghabiskan waktu, karena waktunya satu soal 1 menit, maka lebih baik kita membaca pertanyaan soalnya dulu. Kita mau yang ditanyakan apa nih? Gitu ya. Ditanyakan mengenai masalah apa, masalah keperawatan apa misalnya, maka kita akan cari data apa yang mendukung gitu ya. Jadi nggak perlu baca soalnya panjang-panjang dulu, habisin waktu, baru kemudian baca soalnya. Kita baca soalnya dulu aja. Kita baca soal dulu, arahnya mau kita kemana, baru kita cari ke kasus. Ya, jadi memang kalau saya memang gitu, lebih baik kita baca soalnya dulu, baru kemudian ke kasusnya. Pertanyaan biasanya seputar prioritas masalah keperawatan, tindakan utama yang harus dilakukan sesuai kasus dan pertanyaan ini akan luas ya, semua datanya ada di situ, datanya ada banyak, maka kita tidak boleh terjebak, tidak boleh bingung. Kita harus pilih satu jawaban yang paling. Ya, ini pilihan jawaban atau option. Ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E. Jawabannya sekilas benar semua. Sekilas mungkin semua. Kalau pertanyaan soalnya apa masalah keperawatan, maka pilihan A, B, C, D, E semuanya adalah tentang masalah keperawatan. Dan semuanya itu datanya ada di dalam kasusnya. Jadi ada nyeri. Jawabannya opsinya ada nyeri, maka di atas di kasusnya pasti akan ada data mengenai muncul nyeri. Ada nutrisi, maka di atas akan ada muncul data mengenai nutrisi dan sebagainya, semuanya ada. Maka kita harus cermat, cari yang paling dominan, cari mana data yang paling banyak muncul. Minimal ada dua. Kalau cuma satu muncul, abaikan. Cari yang dua, cari yang minimal 2 data. Pilihan jawaban homogen, iya homogen. Soal yang bagus jawabannya harus homogen. Ada satu yang melenceng, nggak boleh. Ada satu yang panjangnya lebih dari jawaban soal yang lain aja nggak boleh ya. Jadi panjang kalimatnya itu harusnya hampir sama. Hal yang harus dilakukan adalah cermati kasus dan pertanyaan soal, serta carilah data pendukung yang paling banyak dan paling tampak pada kasus. Hal tersebut akan memberikan rambu-rambu pada kita tentang apa yang harus kita lakukan atau apa masalah keperawatan yang utama. Karena masalah keperawatan itu pasti akan muncul semua, tapi jawabannya hanya ada satu. Jadi kita pilih yang paling utama, yang paling prioritas. Trik menjawab. Yang pertama, baca soal terlebih dahulu sehingga kita tahu arah jawabannya. Jangan baca kasusnya dulu, nanti akan memakan banyak waktu. Jadi baca soal dulu, kemudian cari data pendukung apa yang paling banyak ditemukan pada kasus. Tidak perlu dibaca kita secara pelan-pelan kasusnya ya. Tuan A datang ke rumah sakit, datang ke IGD dengan keluhan bla 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 bla. Kemudian kamu bayangkan, oh tuang A ini datangnya ke situ, umurnya segitu. Oh, bapak saya ini kira-kira ya, dianterin sama ini. Enggak usah dibikin gitu kesuwen ya. Jadi kita langsung aja bahasa soalnya, kemudian cari data apa yang ada muncul di situ. Cari data apa yang mendukung. Masalah keperawatan, oke kita cari masalah keperawatan apa, data apa yang paling mendukung gitu ya. Tidak perlu banyak waktu nanti karena waktunya cuma 1 menit 1 soal. Belum nanti ketemu soal yang butuh banyak waktu, misalnya soal yang menghitung gitu ya, hitung tetesan, hitung luas luka bakar, misalnya ini kan butuh lebih banyak ketelitian, mungkin lebih banyak waktu. Ini rincian soalnya, jumlah soalnya 180 soal ya, dan waktunya 180 menit berjalan mundur. Jadi dari KMB 54 soal, maternitas 18 soal, anak 18, jiwa 18, komunitas keluarga 18, gerontik 18, manajemen 18, kader 18. Jadi semuanya rata-rata 18 kecuali KMB yang paling banyak. Jadi kita memang harus banyak belajar tentang KMB ya, karena KMB ini yang paling dominan. Tidak ada sistem minus. Tidak ada sistem minus bila jawaban kita salah. Sehingga jawablah semua soal dengan yakin. Memang bisa tuh diklik ragu-ragu bisa, tapi lebih baik jangan sampai dikosongkan ya, lebih baik diisi, jangan sampai dikosongkan karena tidak ada minus. Jawab aja dulu, baru kemudian nanti setelah ada waktunya lebih kita ulang lagi untuk memastikan jawaban itu benar. Kamu sudah yakin apa enggak? Ini ada tinjauan soalnya. Jadi kalau kita biasanya yang pembikin soal ya, atau yang mereview soal, kita pasti akan mereview berdasarkan tinjauan soal.
tinjauan soal ini kamu juga bisa tahu ya. Ada tinjauan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita perlu tahu juga mengenai tinjauan soal. Ada tinjauan 1, tinjauan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini kalau biasanya kita bikin soal, kami ini ketika kita bikin soal atau kita mereview soal, kita harus melihat ini tinjauan-tinjauan. Tinjauan 1 itu apa sih? Jadi soal itu merujuk pada adanya praktek profesional etik legal budaya, ataukah yang ke pemberian asuhan dan manajemen keperawatan, ataukah yang pengembangan profesional. Yang tinjauan 2, apakah dia masuk ke ranah kognitif, afek, atau pengetahuan prosedural seperti kayak pemasangan skill ya, pemasangan kateter misalnya, itu ya prosedural itu berarti ya, atau yang pengetahuan afektif. Tinjauan ketiga, apakah soal itu masuk ke ranah maternitas, anak, KMB, garda jiwa, keluarga, komunitas, gerontik, atau manajemen. Tinjauan 4, apakah dia masuk ke pengkajian, penentuan diagnosis atau masalah, perencanaan, implementasi, atau evaluasi. Tinjauan kelima, apakah dia masuk ke promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tinjauan keenam, apakah dia masuk ke ranah oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, eliminasi, aman nyaman, dan lain sebagainya. Sedangkan tinjauan 7 tentang sistem kardiovaskuler, pernafasan, dan sebagainya. Saya akan jelaskan secara rinci di belakang ya. Nah, ini kita bahas mengenai blueprint soal uji kompetensi. Kita bahas dari tinjauan per tinjauan. Oke, kita bahas tinjauan per tinjauan. Tinjauan yang pertama tentang area kompetensi. Apakah soal itu masuk ke praktek profesional etik legal budaya? Ini di semua mata ajar akan muncul, tapi jumlahnya nggak banyak. Paling 15-25% saja, atau sekitar 27-45 soal. Kalau tentang ASKEP, pemberian asuhan keperawatan dan manajemen, ini intinya tentang ASKEP ya. Ini akan muncul di seluruh mata ajar profesi ya. Ini keterangannya ini ya. Ada prinsip pokok dalam pemberian dan manajemen asuhan perawatan, upaya promkes dalam manajemen keperawatan, melakukan pengkajian, diagnosa, rencana, dan sebagainya. Ini paling banyak 65-75% atau sekitar 117-135 soal. Jadi paling banyak soal muncul tentang ini. Ingat tadi kita belajarnya paling banyak tentang ASKEP ini. Pengembangan profesional ini tentang ini ya, peningkatan profesionalitas, mutu pelayanan kerja, keperawatan dan ASKEP, pendidikan berkelanjut ini juga ada di semua mata aja, tapi jumlahnya nggak banyak, 5-10% aja atau 9-27 soal. Untuk domain kompetensi ya, kognitif, pengetahuan prosedural, pengetahuan afektif ini nanti akan muncul di semua mata ajar. Kalau yang pengetahuan komprehensif atau berpikir kritis ini paling banyak di level C3 sampai C6 ya. Itu jumlahnya sekitar 65-75%. Ini paling banyak memang. Paling banyak sama kayak tadi yang ASKEP. Kalau yang prosedural ini ada mengenai SOP ya. SOP untuk keperawatan umum, untuk nurse pemula, tapi nggak ada SOP yang terlalu dalam-dalam, nggak ada. Ini ada, pasti ada, tapi jumlahnya 20-25% atau 26-45 soal. Kemudian yang pengetahuan afektif, ini bagaimana kita bersikap, melibatkan emosi, empati, ya gitu ya, dalam praktek perawatan, maka ini jumlahnya 5-10% atau 9-18 soal. Kemudian yang bidang tinjauan ketiga, bidang keilmuan, ada KMB, anak, maternitas, jiwa, dan sebagainya. Ini nanti kamu baca sendiri ya mengenai jabarannya ya, kalau KMB ini tentang dewasa gitu ya, ASKEP pada kasus penyakit dewasa di rumah sakit atau di poli. Ini jumlahnya 25-37%, ini paling banyak ya, 45-66 soal. Kalau anak ini mengenai kasus-kasus anak, misalnya kongenital, imunisasi, masalah gizi, MDGs, penyebaran infeksi, jadi mulai dari tahapan neonatus sampai remaja. Ya, konsentrasinya pada kasus kongenital dan kasus gangguan cairan, ini 8-14%. Kemudian maternitas ini untuk ASKEP pada ibu dan wanita pada masa reproduktif, wanita usia subur, pasangan usia subur, kemudian masa hamil, persalinan, nifas, keluarga, dan bayi sampai 28 hari. Ini 8-14% atau 14-25 soal. Jiwa ini
manusia ya sepanjang siklus kehidupannya, tapi tentang respon psikososialnya, gimana dia secara mentalnya gitu ya. Ini juga sama 8-14% atau 14-20 soal. Nilai KMB menjadi indikator kuat kelulusan karena KMB paling banyak tadi ya. Jadi jika mampu menjawab benar soal KMB 60 soal saja atau sekitar 35%, maka besar kemungkinan sudah lulus. 60% maksudnya ini ya. Jadi kalau bisa menjawab KMB itu 35% ya, menjawab KMB, apalagi KMB ini benar semua yakin, maka ini tambah kemungkinan besar sudah lulus UKOM. Jadi paling banyak harus belajar KMB. Bukan berarti yang lain tidak penting, bukan ya. Tapi memang karena pekerjaan di masa itu paling banyak ya memang tentang KMB ya. Tentang KMB, maka kita memang harus lebih banyak tahu mengenai KMB. Di masyarakat umum kita juga harus banyak tahu dan mengaplikasikan mengenai KMB. Ya, kalau soal KMB 60 soal saja atau sekitar 35%, maka kemungkinan besar sudah lulus. Karena lulus UKOM itu bukan benar 100% kok, enggak. Cuma 48, yang terakhir standar settingnya untuk lulus UKOM itu 48,5 ya. Jadi kalau benar separuh aja udah benar ya. Tujuan ketiga lanjutannya yang keluarga, komunitas, genetik, manajemen, dan kadar ya. Ini presentasinya hampir sama. Kalau keluarga berarti di area kepelatihan keluarga, rentang sehat sakit. Kalau komunitas juga di rentang konteksnya masyarakat, individu, keluarga, dan kelompok. Kalau genetik ini di usia lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masalah penuaan. Kalau manajemen ini pelayanan keperawatan dan aspek yang menerapkan pendekatan fungsi manajemen. Kemudian kalau kadar ini yang mengancam kehidupan. Kondisi termasuk juga dalamnya bencana. Presentasinya ada tuh. Keluarga komunitas ini hampir sama, 8-14%. Nah, kemudian yang lain ini lebih sedikit lagi, 6-9 soal saja. Termasuk juga manajemen dan kadar. Tinjauan keempat, proses keperawatan. Pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi ini biasanya pasti muncul. Pengkajian ya pasti akan ada nih caranya, soal mengenai data-data, bagaimana itu dia harus bisa melihat data status kesehatannya atau data penunjang apa misalnya perlu ditambahkan, itu ada. Tapi memang nggak banyak lah, 20-30%. Kalau diagnosis ini lumayan ada ya. Jadi kalau dia sudah menganalisis data, bagaimana kemampuan dia untuk menegakkan diagnosa keperawatan atau masalah jumlahnya 20-30% juga. Perencanaan ya ini cuma sedikit ya kisarannya ya, jadi cuma kira-kira kalau 15% aja ya. Soal KMB 54 soal ya kira-kira 8 soal KMB aja. Kalau perencanaan itu apa tindakan yang akan dilakukan kan gitu ya kalau perencanaan ya. Kalau implementasi itu sudah aktivitas implementasi tindakan yang telah direncanakan dalam rencana tadi. Jadi bagaimana suatu tindakan itu dilakukan. Kemudian evaluasi juga ada, mengenai aktivitas mengevaluasi perkembangan kesehatan klien. Oke, kemudian tinjauan 5 tentang upaya kesehatan, ada promotif, preventif, kuratif. Kalau promotif itu ya mencegah ya kan, kalau preventif itu pencegahan, misalnya imunisasi, deteksi dini, penyuluhan gitu ya. Kuratif ini yang paling banyak untuk mengatasi gangguan melalui tindakan mandiri dan kolaborasi, dan yang terakhir adalah rehabilitatif. Ini lihat nih, kolom yang prosentasenya yang paling banyak adalah yang kuratif, yang lain pasti muncul tapi tidak begitu banyak. Tinjauan ke-6 tentang kebutuhan dasar manusia, ada oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, aman dan nyaman, serta eliminasi. Ya, oksigenasi tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pernafasan, cairan elektrolit ini mengenai pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Kemudian nutrisi untuk sistem gastrointestinal, aman nyaman ini seperti infeksi, cedera fisik gitu ya. Nyeri seperti itu biasanya pasti muncul, dan eliminasi. Ini presentasi soalnya ada nih, paling banyak ini yang 4 ke atas ini, oksigenasi, cairan elektrolit, nutrisi, aman nyaman itu pasti keluar. Disusul kemudian yang bawah-bawah lagi, aktivitas istirahat ya, kebiasaan tidur, istirahat, neuro, kardio, muskulo ya, kemudian psikososial ini ada tapi nggak banyak,
komunikasi juga ada nggak banyak, belajar, seksualitas, nilai, dan keyakinan ini juga sedikit. Bagaimana strategi lulus uji kompetensi? Yang pertama adalah persiapkan diri Anda. Kalian di video yang kemarin, ingat ya, dibuka lagi kalau kamu paham. Jadi harus berbanyak latihan-latihan soal, terutama berbasis CPT, karena itu melatih kemampuan kita. Orang yang tidak pernah bersentuhan dengan komputer, itu nanti pasti akan deg-degnya 2 kali lipat ya. Dia sudah hilang lagi lah ilmunya yang didapat itu, kemudian dia juga bingung untuk mengoperasikan komputernya. Jadi harus banyak latihan-latihan yang berbasis CPT. Pahami soal ujian. Setiap studi kasus dan skenario biasanya berbeda. Coba dan pahami semua bahan yang diujikan. Studi kasus juga biasanya akan diambil dari pengalaman nyata yang terjadi di rumah sakit atau layanan kesehatan lain. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah bekerja di rumah sakit, serta UKOM yang sudah bekerja di rumah sakit, memang biasanya lebih banyak peluangnya untuk lulus. Kenapa? Karena dia sudah biasa dengan pengalaman nyata yang ada di rumah sakit, sudah biasa menghadapi kasus yang seperti itu, dan dia sudah biasa untuk menangani kasus-kasus yang seperti itu. Tapi jangan bersedih hati ya, karena kemungkinan besar untuk yang first taker dari program yang baru lulus, ya first graduate itu juga besar, karena mereka juga lebih rajin dan setahun secara intens kan sudah praktek profesi. Kesalahan yang biasanya terjadi, ingat, perlu dipahami bahwa kejayaan seseorang adalah berkat usaha gigih yang dilakukannya secara sedikit demi sedikit namun berkesinambungan. Bukan hasil keberuntungan karena soal uji kompetensi yang keluar hasil belajar dengan sistem kebut semalam atau dari jimat dari Mbah Dukun. Jadi nggak boleh belajarnya itu sistem kebut semalam. Dari sekarang belajar sedikit demi sedikit dan konsisten setiap hari. Oke, lanjutkan ya. Jadi nggak boleh belajar itu sistem kebut semalam. Dan nanti pasti ditambah dengan jimat dari Mbah Dukun, pasti nanti soalnya keluar. Pan lulus, nggak boleh syirik ya. Jadi kita harus belajar sedikit demi sedikit, konsisten setiap hari belajar, setiap hari dicoba. Paling soalnya kalau sudah terbiasa itu soalnya ya itu tok yang keluar ya. Paling ganti kasus, tapi yang keluar seputaran itu. Nanti akan hafal sendiri. Oh, ini pasti keluar. Oh, ini pasti keluar. Oh, seperti ini modelnya pasti keluar. Nanti kita akan tahu cirinya lagi. Sehingga tidak ada tuh lagi deg-degnya hilang ya. Sehingga jawabnya bisa sudah biasa. Trik jawaban, pandai-pandailah Anda memilih dan memilah jawaban. Gunakanlah analisa Anda dan hasil-hasil pembelajaran yang telah Anda lalui. Latihan untuk menganalisis data, latihan untuk menganalisis kasus ya, supaya tepat untuk menjawab. Relax, berusahalah untuk relax. Anda yang harus bisa menaklukkan soal-soal tersebut. Jangan sebaliknya. Ada tuh yang setiap kali saya jaga itu ada yang sudah dromos. Waktu mengerjakan soal sudah dromos duluan. Ini nggak boleh ya. Jadi kalian harus relax. Ambil nafas panjang, relax. Jangan stres duluan. Jika stres sudah dirasakan, maka nanti malah hilang semua ilmunya. Baca aja sudah tidak bisa konsentrasi. Jadi harus nggak boleh stres. Istirahat sejenak, tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan sehingga perasaan tidak ulangi berkali-kali selama Anda mengikuti ujian itu akan tetap relax. Atau dengan zikir terus boleh. Terus ya. Oke, kemudian mulai dan tutup dengan doa. Nanti akan dipandu biasanya doa di awal, kemudian alhamdulillah di akhir. Oke, terima kasih itu. Thanks for watching. Jangan lupa untuk menonton next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya berdoa semoga kalian semua lulus UKOM satu kali aja. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.